mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Mungkin tak banyak yang tahu sosok pejuang kemerdekaan A.R. Baswedan. Ia tak hanya bernyali saat mempertaruhkan nyawanya untuk membawa sebuah dokumen pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir. Ironisnya, founding father itu hingga akhir hayat tak memiliki rumah pribadi. Sejarah hidupnya yang tercatat dalam tinta emas negeri ini cukup panjang. Untuk mengenangnya, maka dalam episode pertama ini, kita akan melihat sepak terjangnya sebagai seorang jurnalis handal hingga mencatatkan dirinya sebagai salah satu tokoh penggerak Indonesia. Mau tahu kisah lanjutnya seperti apa? Yuk kita nonton video berikut ini. Abdurrahman Baswedan atau A.R. Baswedan lahir pada 9 September 1908 merupakan salah satu tokoh nasional yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia peranakan Arab, walau lidahnya pekat bahasa Jawa Surabaya bila berbicara. A.R. Baswedan menikah dengan Saichun yang wafat pada tahun 1948 di kota Surakarta atau Solo karena serangan malaria. Tahun 1950, ia menikah lagi dengan Barkah Ganis, seorang tokoh pergerakan perempuan. Di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Muhammad Natsir bertindak sebagai wali dan menikahkan mereka. Dia pun dikaruniai 11 orang anak dan 45 orang cucu. Dua cucunya yang dikenal publik adalah Anies Rashid Baswedan, yang merupakan mantan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, yang juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Kini, Anies menjadi salah satu baca pres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Cucu lainnya, Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang tangguh. Semasa hidupnya, A.R. Baswedan dikenal sebagai seorang jurnalis yang juga diplomat. Ia pernah menjadi Wakil Menteri Muda Penerangan Republik Indonesia pada Kabinet Syahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP, anggota parlemen, dan anggota Dewan Konstituante. Dia pun salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir. Di era tahun 60-an hingga 80-an, banyak anak-anak muda, mahasiswa, dan aktivis yang dekat dengan A.R. Baswedan. Di antaranya almarhum Ahmad Wahid, Anhar Gonggong, seorang sejarawan, M.H. Ainun Najib, budayawan, Lukman Hakim, senior P3, Syubah Asa, Taufik Effendi, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara periode 2004 hingga 2009. W.S. Rendra, seorang budayawan, dan hampir semua aktivis muda di Yogyakarta pada periode tersebut dekat dengan beliau. A.R. Baswedan sendiri pernah ditahan pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Saat Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1948, ia mengorbankan keselamatan dirinya saat membawa sebuah dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir. Saat membawa dokumen itu, dia mendapatkan banyak gangguan dan hambatan. Semua bandara di kota-kota besar termasuk Jakarta sudah dikuasai tentara Belanda dan sekutunya, dan tidak ada yang bisa lewat dari penjagaan mereka. Tapi berkat kelihayan dan kenekatannya, dengan menaruhnya di kaos kaki, dokumen penting dari Mesir itu bisa selamat dan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka secara penuh, secara de jure dan de facto. Sebagai seorang jurnalis, selain berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, A.R. Baswedan juga menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Belanda dengan fasih.
Pada zamannya, ia adalah seorang pemberontak. Harian Matahari Semarang pada 1 Agustus 1946 memuat tulisannya yang membuat heboh tentang orang-orang Arab berjudul Peranakan Arab dan Totohnya. Dalam artikel itu terpampang foto dirinya mengenakan surjan dan blangkon. Ia menyerukan kepada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia. Ia mengajak seluruh keturunan Arab seperti dirinya sendiri menganut asas kewarganegaraan Ios Suli, di mana saya lahir, disitulah tanah airku. Pada titik inilah dia menjalani perubahan haluan yang sangat besar dan pada akhirnya menggerakkan perjalanan Indonesia. Berkat artikel itu, A.R. Baswedan berhasil mengumpulkan dan menyatukan para pemuda Arab untuk berkomitmen menyatakan Indonesia sebagai tanah air. Terinspirasi oleh Sumpah Pemuda yang digalang oleh Muhammad Yamin, Sugondo, dan kawan-kawannya pada 28 Oktober 1928 di Jakarta, para pemuda keturunan Arab pun mengucapkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Semarang, telah mendirikan Persatuan Arab Indonesia atau PAI yang di kemudian hari menjadi Partai Arab Indonesia. Ia berperan penting menyiapkan gerakan pemuda peranakan Arab untuk berperang melawan Belanda. Mereka yang terpilih akan dilatih dengan semi militer di barak-barak untuk dipersiapkan secara fisik dalam medan tempur. Kehebatan menulisnya ia peroleh secara otodidak. Dan pintu untuk masuk dunia jurnalis terbuka lebar saat bertemu dengan wartawan pertama dari keturunan Arab di Hindia Belanda, yakni Salim Maskati. Sebelum memilih profesi jurnalis, A.R. Baswedan sempat melakoni perniagaan dengan meneruskan usaha toko orang tuanya di Surabaya. Tapi dia tak kerasan dan lebih tertarik pada dunia jurnalisme. Ia sempat bekerja sebagai redaktur surat kabar Sintitpo di Surabaya. Ia kemudian keluar dan memilih bergabung dengan surat kabar Suara Umum milik Dr. Sutomo. Di sana ia menjabat sebagai redaktur. Setelah itu dia memilih pindah ke majalah Matahari di Semarang dan juga menjabat sebagai redaktur. Selain media-media tersebut, A.R. Baswedan juga sempat menjadi penerbit dan pemimpin majalah Sadar, pemimpin redaksi majalah internal PAI, Aliran Baru, penerbit dan pemimpin majalah Nusa Putra di Yogyakarta, pemimpin redaksi majalah Hikmah yang diasuhnya bersama Muhammad Natsir dan Buya Hamka, pembantu harian Mercusuar Yogyakarta, dan penasehat redaksi harian Masa Kini Yogyakarta. Sebagai bentuk apresiasi, majalah Tempo edisi khusus 100 tahun Kebangkitan Nasional 1908 hingga 2008 bertajuk Indonesia yang Kuimpikan, 100 catatan yang merekam perjalanan sebuah negeri, memasukkan tulisan A.R. Baswedan berjudul Peranakan Arab dan Totohnya tersebut sebagai salah satu catatan yang turut membentuk Indonesia. Berkat jasanya dalam dunia pers, Subagio IN dalam buku Jagat Wartawan memilih A.R. Baswedan sebagai salah seorang dari 111 perintis pers nasional yang tangguh dan berdedikasi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.